Pernahkah Anda berpikir, kita hidup di dunia yang serba listrik, lampu, handphone, komputer, semua butuh listrik untuk menyala. Tapi, bagaimana dengan tubuh kita sendiri? Apakah tubuh kita ini yang bisa bergerak, berpikir, dan merasakan juga punya listrik? Jawabannya, ya, benar sekali, Anda tidak salah dengar. Di dalam tubuh setiap manusia, ada sistem kelistrikan yang sangat canggih. Ini bukan sihir, bukan juga sulap. Ini adalah sains murni, sebuah fakta luar biasa yang terjadi setiap detik di dalam diri kita, tanpa kita sadari sama sekali. Close the door. Kita sering menganggap tubuh ini hanya sekumpulan daging, tulang, dan darah. Sebuah mesin biologis biasa. Tapi pandangan itu terlalu sederhana. Tubuh kita jauh lebih kompleks dan menakjubkan dari itu. Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah gedung pintar yang sangat canggih. Gedung ini punya kabel-kabel super kecil yang tak terlihat, membawa pesan dan perintah ke seluruh penjuru ruangan. Kabel-kabel inilah sistem saraf kita, dan pesan yang dikirimkan berbentuk sinyal listrik. Jadi, setiap kali Anda mengedipkan mata, mengangkat tangan, atau bahkan hanya memikirkan sesuatu, ada aliran listrik yang bekerja di baliknya. Listrik dalam tubuh kita ini tentu berbeda dengan listrik yang mengalir di kabel PLN. Kekuatannya sangat kecil, diukur dalam satuan milivolt, jauh lebih lemah dari baterai jam tangan Anda. Tapi jangan remehkan kekuatannya. Tanpa listrik kecil ini, tidak akan ada kehidupan. Jantung Anda tidak akan berdetak, paru-paru Anda tidak akan bernapas, dan otak Anda tidak akan bisa memproses satu informasi pun. Jadi pada dasarnya, kita semua adalah mesin biologis yang berjalan dengan tenaga listrik. Sebuah konsep yang luar biasa jika Anda benar-benar merenungkannya. Jadi, dari mana listrik ini berasal? Apakah kita punya colokan tersembunyi di suatu tempat? Tentu tidak. Pembangkit listrik kita ada di level yang sangat kecil, yaitu di dalam sel-sel tubuh kita. Setiap sel, terutama sel saraf dan sel otot, adalah pabrik listrik mini. Mereka bekerja tanpa henti, siang dan malam, untuk memastikan semua sistem di tubuh kita berjalan dengan sempurna. Proses ini adalah dasar dari semua yang kita lakukan. Ini adalah rahasia di balik setiap gerakan, setiap pikiran, dan setiap detak jantung kita. Mari kita buka pintu ini lebih dalam. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat. Bagaimana sebuah sel bisa menghasilkan listrik? Bayangkan setiap sel saraf Anda seperti sebuah baterai kecil. Di luar dan di dalam sel ini, ada partikel-partikel kecil bermuatan yang disebut ion. Ada ion positif, seperti natrium dan kalium, dan ada juga ion negatif. Dalam keadaan istirahat, sel kita dengan cerdas menjaga agar ion positif lebih banyak berada di luar sel, sementara bagian dalam sel cenderung lebih negatif. Perbedaan muatan antara luar dan dalam, inilah yang menciptakan potensi listrik, mirip seperti kutub positif dan negatif pada baterai. Ketika otak ingin mengirim perintah, misalnya untuk menggerakkan jari Anda, sebuah pemicu terjadi. Sel saraf di dekatnya akan membuka gerbang-gerbang kecil di permukaannya. Bayangkan ini seperti membuka pintu bendungan. Saat gerbang terbuka, ion-ion positif yang tadinya banyak di luar, langsung menyerbu masuk ke dalam sel. Banjir ion positif ini secara tiba-tiba mengubah kondisi di dalam sel dari negatif menjadi positif. Perubahan mendadak inilah yang kita sebut sebagai sinyal listrik atau impuls saraf. Ini adalah percikan api yang menyalakan semuanya. Percikan listrik ini tidak berhenti di satu sel saja. Prosesnya seperti domino yang berjatuhan. Ketika satu bagian sel menjadi positif, ia akan memicu bagian di sebelahnya untuk membuka gerbang ion juga. Lalu bagian itu akan memicu bagian selanjutnya. Dan begitu seterusnya. Sinyal listrik ini melesat dengan sangat cepat di sepanjang kabel saraf, dari satu sel ke sel berikutnya, seperti pesan berantai yang dikirim dengan kecepatan kilat. Dengan cara inilah, pesan dari otak bisa sampai ke otot jari Anda dalam waktu kurang dari sepersekian detik. Proses ini terjadi terus-menerus di seluruh tubuh kita. Bukan hanya untuk gerakan, tapi juga untuk semua yang kita rasakan. Ketika Anda menyentuh permukaan yang panas, sel-sel di kulit Anda mengirimkan sinyal listrik darurat ke otak. Otak kemudian memprosesnya sebagai rasa sakit dan panas, lalu mengirimkan sinyal listrik balasan ke otot tangan Anda untuk segera menarik diri. Semua komunikasi super cepat ini dimungkinkan oleh sistem kelistrikan yang ada di dalam sel-sel kita. Ini adalah sistem komunikasi internal yang paling efisien yang pernah ada. Anda mungkin berpikir, jika tubuh saya punya listrik, kenapa saya tidak bisa menyalakan lampu hanya dengan menyentuhnya? Ingat, listrik di tubuh kita sangat kecil.
Tapi, ada momen-momen di mana kita bisa merasakan keberadaannya secara langsung. Pernahkah Anda berjalan di atas karpet? Lalu saat menyentuh gagang pintu logam, Anda merasakan sensengatan kecil atau kesetrum? Atau saat bersalaman dengan orang lain, tiba-tiba ada kejutan kecil yang terasa di ujung jari Anda? Itulah bukti nyata dari listrik di tubuh kita. Fenomena ini terjadi karena adanya listrik statis. Saat Anda berjalan di atas karpet, gesekan antara sepatu dan karpet bisa membuat tubuh Anda mengumpulkan sedikit muatan listrik ekstra. Tubuh Anda menjadi seperti kapasitor yang menyimpan muatan. Ketika Anda menyentuh benda logam yang merupakan konduktor yang baik, muatan listrik berlebih itu langsung mencari jalan keluar. Aliran muatan yang tiba-tiba inilah yang Anda rasakan sebagai sengatan kecil. Ini bukan listrik dari gagang pintunya, tapi listrik yang dilepaskan dari tubuh Anda sendiri. Contoh lain yang lebih dramatis bisa dilihat di rumah sakit. Anda pasti pernah melihat alat yang disebut elektrokardiogram atau EKG. Alat ini tidak memasukkan listrik ke tubuh. Sebaliknya, ia membaca aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung Anda. Setiap detak jantung kita dipicu oleh sinyal listrik yang teratur. EKG menempelkan sensor di kulit untuk menangkap sinyal-sinyal lemah ini dan menampilkannya sebagai grafik garis naik turun di monitor. Garis-garis itulah visualisasi dari listrik yang membuat jantung Anda terus memompa darah. Hal yang sama berlaku untuk otak. Alat yang disebut elektroencephalogram atau EEG bekerja dengan cara yang sama. Sensor-sensor ditempelkan di kepala untuk merekam gelombang listrik yang dihasilkan oleh miliaran sel saraf di otak kita. Pola gelombang ini bisa memberitahu dokter tentang aktivitas otak, apakah seseorang sedang tidur, terjaga, atau bahkan mengalami masalah medis. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa otak kita adalah pusat kendali yang beroperasi sepenuhnya menggunakan sinyal-sinyal listrik. Jadi, listrik tubuh itu nyata dan bahkan bisa diukur. Jadi, mengapa listrik ini begitu penting? Jawabannya sederhana, tanpa listrik tidak ada kendali. Bayangkan otak Anda sebagai pusat komando atau remote control utama. Dan tubuh Anda, mulai dari otot, organ, hingga kelenjar, adalah perangkat yang harus dikendalikan. Listrik adalah satu-satunya bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Ketika Anda memutuskan untuk berjalan, otak Anda tidak berteriak, "Ayo kaki, bergerak." Sebaliknya, otak mengirimkan serangkaian sinyal listrik yang sangat presisi melalui kabel saraf tulang belakang menuju otot-otot di kaki Anda. Setiap sinyal listrik yang tiba di ujung sel saraf akan melepaskan zat kimia khusus. Zat kimia ini kemudian memberitahu sel otot untuk berkontraksi atau menegang. Gabungan dari ribuan kontraksi sel otot inilah yang menghasilkan gerakan yang kita lihat, seperti melangkahkan kaki atau mengangkat sebuah benda. Semakin kuat sinyal listrik dari otak, semakin banyak sel otot yang berkontraksi, dan semakin kuat pula gerakan yang dihasilkan. Semua proses ini terjadi secara otomatis dan sangat cepat, memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dunia secara mulus. Listrik tidak hanya penting untuk gerakan yang kita sadari, organ-organ vital kita juga bergantung padanya. Jantung, seperti yang sudah dibahas, punya sistem kelistrikan mandiri yang membuatnya berdetak secara ritmis. Sistem pencernaan kita menggunakan sinyal listrik untuk menggerakkan makanan melalui usus. Bahkan proses bernapas pun dikendalikan oleh sinyal listrik dari otak yang memerintahkan otot diafragma untuk berkontraksi dan rileks. Tanpa aliran listrik yang konstan ini, fungsi-fungsi otomatis yang menopang kehidupan kita akan berhenti total. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan satu fakta unik yang akan membuat Anda tercengang. Sinyal listrik di dalam tubuh kita bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Di beberapa serabut saraf terbesar, sinyal ini bisa melesat hingga kecepatan 432 km per jam. Itu lebih cepat dari mobil balap Formula 1. Jadi, setiap kali Anda berpikir atau bergerak, Anda sedang mengirimkan pesan dengan kecepatan super di dalam jaringan biologis Anda sendiri. Tubuh kita bukan hanya punya listrik, tapi punya jalan tol super cepat untuk informasi. Smart, right? Close the door.